Pemirsa, hujan disertai angin kencang menerjang desa Kuala Batahan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rumah warga rusak berat karena tersapu angin. Hujan lebat dan angin kencang menerjang permukiman warga di desa Kuala Batahan membuat sekitar 15 rumah rusak. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri saat angin merusak rumah mereka. Tidak ada korban akibat hujan angin yang memporak-porandakan sejumlah rumah ini. Namun beberapa keluarga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka tak bisa lagi ditempati. Rumah-rumah warga yang rusak akan segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Pemirsa, polisi menangkap seorang wanita terduga otak pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB. Polisi juga terus memburu pihak lain yang diduga terlibat dan telah membuat ratusan mahasiswa IPB merugi hingga miliaran rupiah. Polisi menangkap seorang wanita terduga pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Terduga pelaku berinisial SAN diringkus di kediamannya di kawasan Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Kini terduga pelaku masih diperiksa intensif. Polisi juga menduga ada keterlibatan pihak lain yang masih terus diselidiki. Dan yang terduga pelaku dari penipuan yang kemarin sempat viral dengan korban mahasiswa IPB jumlahnya 119 orangan sebagaimana yang dilaporkan di Polres Bogor. Informasinya juga di Polres Bogor Kota juga sudah ada laporannya. Saat ini terhadap yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan di Satreskrim. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta hukum terbaru sebagaimana hasil pemeriksaan nanti terhadap terduga tersangka. Sedikitnya 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan mahasiswa untuk membeli produk di toko online. Pembelian dengan cara meminjam uang ke aplikasi pinjol dan dijanjikan keuntungan 10%. Namun faktanya keuntungan itu tidak pernah ada. Ratusan mahasiswa ini justru tertipu hingga miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai kasus penipuan pinjaman online terhadap ratusan mahasiswa IPB sudah bersama kami, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoi Sigiro. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore. Pak Yohanes, informasinya selain SAN masih ada pelaku lainnya yang dikejar, betul begitu Pak? Jadi perlu kami jelaskan bahwa setelah adanya laporan di tanggal 15 kemarin, sekitar pukul 18.30, ada perwakilan 2 orang korban yang datang ke Polsek Dramaga. Kemudian kami tangani bersama-sama dengan Polsek Dramaga dan Satreskrim Polres Bogor. Kami kemudian mengamankan terduga pelaku dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif. Jadi untuk keterlibatan pelaku lainnya masih dalam pendalaman, demikian. Ya, Pak Yohanes, apa barang bukti yang disita polisi saat penangkapan terduga pelaku dan apa peran dari terduga pelaku ini? Baik, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah merekrut ratusan korban yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi. Tadi semua minimize sudah Putus ya Pak? Baik, silakan kalau Pak semua Yohanes. masuk Pak Yohanes. Iya. Baik, silakan Pak Yohanes dilanjutkan. Oke. Modus operandi pelaku yang merekrut ratusan para mahasiswa dan mahasiswi ini dengan mengajak bekerja sama, yang mana modalnya diminta oleh pelaku dengan cara si para korban ini diminta untuk melakukan pinjaman online melalui 4 aplikasi pinjaman online. Nah setelah itu, setelah cair, uangnya kemudian diberikan kepada si pelaku ataupun dibelanjakan dengan janji 10% keuntungan dari masing-masing korban. Demikian, dengan itu kami sudah mengamankan dan sudah menyita barang bukti berupa identitas si pelaku, kemudian handphone dan ada barang bukti sebagai hasil dari kejahatan, demikian.
Oke, Pak, apakah terduga pelaku yang diamankan ini juga kuliah di kampus yang sama dengan para korban atau orang luar, Pak? Orang luar, Pak, tidak kuliah di sana. Baik, Pak Yohanes, sudah sejak kapan pelaku ini melakukan aksinya? Apakah targetnya hanya mahasiswa saja? Karena kabarnya tidak hanya mahasiswa IPB saja yang menjadi korban, tapi ada pihak dari luar IPB yang juga menjadi korban penipuan. Ya, kami memang menduga ada mahasiswa dari kampus lain yang menjadi korban dari aksi pelaku, dan pelaku melaksanakan aksinya dari mulai awal tahun sekira bulan Februari tahun 2022 demikian. Oke, kalau untuk uang para korban ini, Pak, apakah juga berada di tangan terduga pelaku yang diamankan atau berada di tangan rekannya yang lain? Untuk uang, sampai saat ini kami dalami keterangan dari pelaku, uang ini tambal sulam. Jadi dengan dia merekrut korban, kemudian korban melakukan pinjaman online, itu harus membayar setiap cicilannya setiap bulan. Dengan bertambahnya para korban, tentunya juga bertambah juga jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh pelaku, karena pelaku menjanjikan bahwa cicilan setiap bulannya akan dibayarkan oleh pelaku. Dengan demikian menumpuk, jadi sebagian besar uang masuk ke dalam pembayaran pinjaman online dari korban yang terdahulu, karena sudah ratusan, Pak. Kemudian sebagian untuk biaya hidup, dan ada juga yang diberikan barang-barang yang saat ini masih kami dalami dan kami sita. Saat ini tim gabungan juga masih ada di lapangan, demikian. Ya, dari keterangan pelaku, bagaimana pelaku bisa meyakinkan para korban? Karena ini jumlahnya terbilang banyak dan dari kalangan mahasiswa yang dapat dikatakan sebagai kalangan terpelajar, begitu Pak? Baik, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pelaku ini memang pada saat pemeriksaan, saya sendiri ikut melakukan pemeriksaan, memang pandai dalam menyusun kata, sehingga kami paham bahwa mahasiswa-mahasiswa ini sehingga bisa terbujuk rayu. Jadi sekali lagi, si pelaku ini menunjukkan akun-akun marketplace yang mana bisa membeli barang, dan dia mengakui bahwa itu adalah akun-akun marketplace yang dia miliki. Nantinya jika ada keuntungan akan dibagikan. Nah, jadi dengan demikian para mahasiswa ini yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan, tapi menurut keterangan beberapa saksi korban, itu mereka mendapatkan keuntungan bukan untuk dirinya, tetapi untuk dalam rangka mencari dana untuk kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan, jadi untuk kegiatan positif. Jadi itu juga menjadi salah satu pendorong si pelaku ini berhasil dengan mudah merekrut korbannya yang merupakan mahasiswa, begitu Pak. Oke, terakhir Pak Yohanes, apakah pelaku ketika menjerat korbannya ini melakukan modusnya ini bertemu langsung, atau dia juga mengutus rekan-rekannya mungkin yang diutus untuk bertemu dengan para korban secara langsung? Sementara keterangan dari korban maupun para saksi korban, hampir semua korban yang saat ini kami temui dan kami mintai keterangan semuanya bertemu dengan pelaku. Demikian Pak. Baik, terima kasih AKP Yohanes Redoy Sigiro, Kasat Reskrim Polres Bogor telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, teka-teki kematian satu keluarga yang jenazahnya ditemukan mengering di Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Namun polisi memastikan bahwa kelaparan bukan menjadi penyebab kematian para korban. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan kelaparan. Kendati demikian, polisi belum membeberkan soal dugaan penyebab kematian keempat orang tersebut, karena penyidik masih terus bekerja untuk kemudian membuat kesimpulan terkait penyebab kematian para korban. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang itu. Sementara itu, Polda Metro Jaya menemukan gunungan sampah dan bekas-bekas makanan setelah menggelar olah TKP lanjutan di rumah satu keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore. Dengan temuan ini, polisi dapat mengasumsikan dan menggambarkan hubungan keluarga tersebut dengan tetangga sekitar, apakah keluarga ini cenderung mengurung diri atau ada perilaku dan kebiasaan lainnya.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang suami aniaya istrinya sendiri di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Korban menderita luka lebam sementara pelaku ditangkap polisi. Inilah video viral di media sosial, seorang suami menganiaya istrinya di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Diduga penganiayaan disebabkan suami mengetahui istrinya dekat dengan pria lain. Kata orang yang panggil ke sini, tapi dia kagak mau manggil. Selagi setahun begitu terus. Kalau saya nggak mau ngaku ya dipukulin, diinjak, dicekik, dijedotin ke tembok. Tapi anak saya tuh suka nolongin. Saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya. Soalnya takut dia KDRT saya lagi, nggak ada yang nolongin. Menurut polisi, video yang beredar direkam oleh anak pelaku dan korban. Jadi antara tersangka dan korban ini adalah suami istri, tapi suami istri yang menikah secara sirih sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Kalau motif sih ya untuk saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istri. Suami ini cemburu terhadap istrinya. Pelaku telah ditangkap dan dijerat dengan pasal perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditunda sepekan, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Sambo CS akan kembali digelar pekan depan. Sopir ambulans hingga petugas swab akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS. Sidang ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Sidang akan dimulai kembali pada hari Senin 21 November 2022. Pada hari itu, 3 terdakwa akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, yaitu Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Sementara sidang Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan digelar pada hari Selasa 22 November. Sejumlah saksi yang sebelumnya sudah pernah diperiksa akan dihadirkan kembali dalam sidang pekan depan, termasuk diantaranya sopir ambulans dan petugas swab. Sebelumnya dalam sidang 7 November lalu, sopir ambulans pembawa jenazah Yosua, Ahmad Syahrul Ramadan, memberikan kesaksiannya. Ahmad mengaku ditemui orang tak dikenal dan diminta mematikan rotator ambulans saat memasuki kompleks Duren 3. Ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia, bilang, mas, sini mas, katanya. Saya yang pesan ambulan, minta tolong rotator ambulan dan sirenenya semuanya dimatikan. Dalam sidang pekan lalu, JPU juga menghadirkan para ajudan hingga asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Kesaksian asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri, Susi, sempat menjadi sorotan lantaran dinilai tidak konsisten hingga berkali-kali ditegur oleh hakim. Menariknya, dalam sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati minta maaf kepada para ajudan. Sambo bahkan sampai meneteskan air mata dan menganggap para ajudannya sebagai anak sendiri. Masyarakat kemudian membandingkannya dengan momen saat Sambo meminta maaf kepada orang tua Yosua. Saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses. Kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini. Selain dengan para ajudan, kedekatan Putri Chandrawati dengan asisten rumah tangganya Susi juga menjadi sorotan. Saat bertemu majikannya dalam sidang, Susi bahkan memeluk Putri Chandrawati. Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangannya. Selain sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, pekan depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan kembali menggelar sidang obstruction of justice terhadap 6 terdakwa yang seluruhnya merupakan mantan anggota Polri.